23 Al-Khafid. Al-Fir'auniyah itu dari kata Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah simbol sebuah kesombongan. Dan disebut Fir'aun, Fir'aun itu sebenarnya nama suku Mesir, nama suku di Mesir. Makanya oleh orang-orang Mesir disebut Al-Fir'auniyah. Jadi kalau orang Mesir Al-Fir'aun itu bangsawan, sehingga kalau ada orang yang dipanggil ya Fir'aun, itu malah senang, karena Fir'aun itu sebutan Raja Mesir. Fir'aun yang asli zaman Nabi Musa, kalau Fir'aunnya hadhil ummah ya Abu Jahal, karena dia punya pengaruh di Mekah, dia punya kekayaan. Tetapi bagaimana Allah menjatuhkan, merendahkan pada Abu Jahal pada saat itu? Dia menantang Nabi dengan penuh kesombongan menuju pada perang Badar, padahal sudah diberitahu oleh Abu Sufyan disuruh balik karena tidak jadi dihadang oleh Nabi Muhammad dan pasukannya supaya ditarik. Namun dia malah mengatakan, kalau saya sudah keluar tidak akan kembali. Dan ternyata pada perang Badar yang membunuh Abu Jahal adalah seorang pemuda yang usianya masih 14 sampai dengan 15 tahun. Namanya Mu'ad bin Afrah. Ketika Abdurrahman bin Auf mengatur pasukan, didekati oleh dua pemuda itu. Ceritanya zaman Nabi dulu itu kalau ada pemuda yang mau mendaftar perang harus memakai peralatan perang yang lengkap. Kalau ketemu Nabi, jinjit agar kelihatan tinggi, takut kalau nggak diikutkan. Kemudian dia tanya pada Abdurrahman, kalau kamu kenal sama Abu Jahal, memangnya kenapa? Terus Mu'ad mengatakan, sami'tu ana husibbun Nabi, maka ketika aku ketemu dia, aku dan dirinya tidak akan berpisah, mana yang mati duluan. Begitu ditujukan Abu Jahal, langsung dikejar. Akhirnya Abu Jahal jatuh dari kudanya, kemudian dia sabet dengan pedangnya sampai berlumuran darah, tapi belum wafat. Perasaan Mu'ad, Abu Jahal sudah mati, maka dia lapor pada Nabi bahwa Abu Jahal sudah saya bunuh, padahal Nabi sudah tahu kalau Abu Jahal itu belum mati. Akhirnya Nabi memerintahkan pada Abdullah bin Mas'ud, adanya Nabi memerintah Abdullah bin Mas'ud karena dulu waktu di Mekah dia sering mendapatkan penyiksaan. Pernah telinganya itu dicor oleh Abu Jahal dengan diikat, kemudian dipepetkan di tembok, terus dipaku. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, bahkan diriwayatkan karena kecilnya, ketika Abu Jahal duduk saja dengan Abdullah bin Mas'ud berdiri itu sama. Makanya waktu itu Abu Jahal masih naza'a oleh Nabi, disuruh mencari. Ketika ketemu, apa kamu Abu Jahal? Naam. Waktu mau mati itu Abu Jahal masih bisa sombong kepada dirinya, memanggil Abdullah, hiya, pengembala kambing. Lalu Abdullah naik di dadanya dan pedangnya diambil, diletakkan di lehernya Abu Jahal. Dan ternyata Abu Jahal masih tetap dalam keadaan sombong, sampai kemudian dia mengatakan, sekarang yang menang siapa? Kata Abu Jahal. Kemudian dijawab, Allah dan Rasul, kata Abdullah. Dan akhirnya dia langsung dibunuh oleh Abdullah. Itulah kalau Allah sudah menghinakan terhadap seseorang, maka bisa saja bahwa seseorang kemudian dibunuh dan diwafatkan oleh orang dan dengan cara yang paling rendah. Selanjutnya adalah Ar-Rafi 24. Ada dua kisah dalam hal ini. Kalau buah yang diangkat nilainya oleh Allah, semua buah yang disebut di dalam Al-Quran itu yang nilainya lebih pol, lebih istimewa, bahkan khasiatnya luar biasa. Seperti halnya buah-buah yang ada di dalam Al-Quran ialah buah zaitun, buah tin, itu semuanya bernilaikan di atas rata-rata. Kalau tempat, ya tempatnya ya Mekah dan Madinah. Nah, kemudian dalam suatu contoh bahwa Umar bin Abdul Aziz ialah di mana Allah mengangkat terhadap derajatnya. Dan sejak menjadi gubernur di Madinah, semua kemewahan yang ada di Madinah itu
saat menjadi gubernur kaya raya, namun ketika menjadi khalifah semuanya berubah. Bahkan pengawalnya bercerita dulu dia beli baju 500 dirham, ini bagus tapi sayang harganya murah. Ketika menjadi khalifah, baju itu dijual dengan harga 5 dirham, dan dia mengatakan bahwa 5 dirham ini sudah mahal. Ketika menjadi gubernur 500 dirham murah, ketika menjadi khalifah 5 dirham saja sudah mahal. Inilah contoh seorang panutan. Jadi sosok pribadi yang kemudian bisa tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Selanjutnya, pernah waktu hadaya Umar bin Abdul Aziz ditangisi oleh anaknya karena masih pakai baju yang lama. Karena nggak tega, akhirnya beliau mendatangi bendahara keuangan, kemudian untuk hal itu bertujuan meminta ukhra bulan depan yang akan dia terima sebagai khalifah untuk membeli baju anak-anaknya. Kemudian sang bendahara mengatakan bahwa ya saya akan memberikan kamu, namun dengan syarat. Kemudian beliau bertanya, apa syaratnya? Nah, bendaharanya mengatakan bahwa aku mau memberi dirimu pada gaji bulan depan, pada ukhra bulan depan, asalkan dirimu bisa menjamin bahwa hidupmu bisa tetap ada sampai bulan depan, dan dirimu sebagai khalifah bisa melaksanakan semua kewajiban yang kamu tanggung sebagai amanah dengan sepenuhnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya, hal itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa menjaminkan bahwa saya masih akan bisa hidup sampai bulan depan? Dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz kembali kepada anaknya dan dikumpulkan semuanya, terus dikatakan kepada mereka, dinasihati, ya, apakah kalian ingin orang tuamu ini masuk ke dalam surga? Apakah kalian ingin bapakmu ini masuk ke dalam surga? Maka janganlah memberikan kami, memberikan saya sebagai bapak beban hutang yang pada akhirnya akan menjadi beban di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi sangat zuhud dan juga tidak berlebihan, apalagi sebagai sosok khalifah. Alhamdulillah, jazakallah khair. معقول تنسى